Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردتن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Bersama saya Tiara Dianti dan tentunya Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto yang telah bergabung juga bersama kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Semoga kesehatan ini juga dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa, untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu terkait menjaga kemuliaan diri. Nah itu seperti apa? Kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga rahmah dan sayangnya Allah terus kita rasakan bersama, amin ya rabbal alamin. Di pagi yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang menjaga kemuliaan diri, atau bahasa lain menjaga kehormatan diri. Karena dalam diri kita ini ketika kita menjaga kehormatan kita, kita akan membawa nama baik keluarga, nama baik negara, bahkan nama baik agama kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang terhormat, maka yang ikut terhormat bukan hanya diri kita sendiri, tapi ada keluarga kita, agama kita, dan kalau sampai di luar ya bangsa kita. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan hal-hal yang rendah atau hina, maka yang terhina bukan hanya kita sendiri, tapi keluarga kita, negara kita, bahkan agama kita. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dicatat dalam kitab Riyadhus Shalihin tulisan Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Dalam doa ini cukup masyhur di kalangan kita. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepada engkau al-huda, petunjuk,
Wattuqa, ketakwaan. Nah, yang ketiga ini al-afaf. Afaf itu artinya menjaga kehormatan diri. Wal ghina, kemudian menjadi pribadi yang cukup merasa kaya. Lah, afaf atau menjaga kehormatan diri ini dalam Islam ada 3 istilah. Walaupun kalau diterjemahkan secara Indonesia sama, tapi dalam makna Arab sedikit berbeda. Ada namanya izzah, ada namanya muru'ah, ada namanya iffah. 3 istilah kalau diterjemahkan Indonesia sama, artinya kehormatan diri atau kemuliaan diri. Yang pertama ada namanya muru'ah. Muru'ah itu adalah perilaku atau keseharian kita yang menjaga diri, kita sadar posisi diri kita ini siapa, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak menjatuhkan kehormatan kita. Atau kemudian yang kedua ada namanya iffah. Iffah itu kemampuan diri kita untuk menghindari hal-hal yang tidak pantas untuk kita lakukan. Umpama, mohon maaf, kalau anak-anak kita makan sambil jalan, pantas ya? Anak-anak kita loh yang masih TK, apalagi SD, beli es yang bulat itu, nah dicemut aja sambil jalan, itu kan pantas ya? Pantas. Coba yang ibu-ibu, apalagi pulang dari majelis taklim, beli es teh, kemudian di ujungnya digigit sambil jalan, kira-kira pantas enggak? Itu namanya iffah. Kita menjaga perilaku yang tidak pantas. Umpama, mohon maaf, kalau yang masih muda, masih seger buger itu pakai baju yang agak ketat-ketat loh, ya pantas saja. Ngelihatnya juga masih pantas. Coba yang udah sepuh, pakai baju yang ngepres apa namanya? Dilihatnya ya Allah, orang udah hampir diantar ke pemakaman kok masih begitu. Lah itu namanya iffah. Iffah itu menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak pantas. Umpama, mohon maaf, ada tetangga hajatan. Biasanya kalau hajatan di kita kan umumnya ada hiburan musik ya. Ya kan, ada hiburan musik. Lah kalau budaya kita kan biasanya ada yang nyanyi, ada ngasih duit. Lah kalau itu yang nyawer jamaah biasa, orang oh biasa. Coba imam rawatib apa ustadznya nyawer? Paling besok-besok begitu yang ngasih pengajian atau ngimami, ya ustadz sawer. Iffah itu menjaga diri kita dari melakukan hal-hal yang tidak pantas. Mungkin dilakukan orang lain pantas, tapi dilakukan oleh kita belum tentu. Maka kita sadar diri, sadar posisi kita ini siapa, kita ini berada di mana. Wong ada pekerjaan yang sama dilakukan di tempat yang berbeda, ya berbeda. Misalnya kita di luaran sono, ada apa tepuk tangan, pantas ya? Di dalam masjid. Ini yang kadang sering saya kritiki ketika habis akad nikah, begitu sah tepuk tangan. Itu kalau kebetulan saya dikasih waktu untuk ngomong, yang pertama saya kritisi yang itu loh. Kayak ngeplek burung dara ya, plok. Habis akad nikah itu nyuruhnya doa. Insya Allah dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan menjaga kemuliaan diri. Usai jeda tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelum kita lanjut terkait dengan tadi ngobrol kita menjaga kemuliaan diri, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, nama saya Ibu Purwati. Bagaimana cara menjaga kemuliaan diri sebagai seorang muslim? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Sri, Pak Ustadz mau bertanya, apakah bisa disebut tidak menjaga kemuliaan diri bila kita bergaul sama orang yang suka berbuat maksiat? Sekian, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, bagaimana cara menjaga kemuliaan diri sebagai seorang muslim? Lalu pertanyaan kedua tadi, apakah bisa disebut tidak menjaga kemuliaan diri jika kita bergaul sama ahli maksiat? Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bagaimana cara menjaga kehormatan diri kita sebagai seorang muslim maupun muslimah. Di segmen berikutnya tadi saya katakan bahwa pandai-pandailah kita menempatkan diri kita ini siapa, berada di mana. Kalau memang kita seorang muslimah, saya muslim, ibu-ibu muslimah, pandai-pandailah membawa diri dengan tutur katanya. Ngomongnya diatur. Kalau ada petuah Jawa orang dulu itu, ajining sariro ono ing busono, ajining diri ono ing kedaling lati. Nah, kalau bukan orang Jawa ya apa? Ada terjemahan di bawahnya nih. Ada terjemahannya nih loh, teks bawahnya baca. Ajining diri ono ing kedaling lati. Harga diri seseorang itu kadang dipengaruhi oleh omongannya. Walaupun jilbabnya syar'i, kalau perlu pakai niqab tapi omongannya blak-bluk blak-bluk. Blak-bluk blak-bluk itu apa ya? Wis enggak terkontrol, enggak ada remnya, orang langsung blong itu mah. Atau sebaliknya, ngomongnya halus, bagus, tapi pakaiannya naudzubillah. Orang mau keluar, mau kumpul orang, mau arisan, mau ke majelis taklim, mandi, enggak. Ya Allah, kayak gendruwo anyang-anyangan. Lah iya pakai kerudung asal ditempelin, asal bluk. Itu sepanjang jalan yang hancur bukan nama dianya sendiri, suaminya ikut ke bawah. Bininya siapa sih? Habis itu kalau dia keluar dari perumahan, itu orang tinggal di perumahan mana sih? Perumahannya ke bawah ya. Kalau memang dia kumpul dengan yang agamanya beda, agamanya apa sih? Kena juga ya. Kalau memang dia berada lagi di luar negeri, misalnya orang umroh, bangsa kita kadang ketika umroh kan hal-hal aneh-aneh dijalanin. Ketika di sono orang mana sih? Indonesia. Jadi yang kita jelekkan dengan perilaku jelek itu bukan pribadi kita sendiri, keluarga, anak-anak, tempat tinggal, negaranya, agamanya, atau sebaliknya. Kalau kita berprestasi melakukan baik, yang ikut baik, misalnya kita menjadi orang yang baik, istrinya siapa sih? Oh, istrinya Pak RT. Oh, pantes. Ya kan? Oh iya, biar dicontoh sama warganya, ya kan? Begitu keluar orang mana sih? Oh, perumahan itu, pantes. Agamanya apa sih? Islam. Oh, memang ajaran Islam tuh top dah. Itu kalau menjaga kehormatan. Maka ya pinter-pinternya kita berada di mana, kita ini siapa, saat lagi apa. Pinter-pinter menjaga kehormatan. Kemudian yang kedua, termasuk merusak harga diri, kemuliaan enggak kalau kita kumpul dengan ahli maksiat? Tergantung niatnya. Kalau niatnya kita untuk berdakwah di situ, memang kadang stigma negatif itu muncul. Banyak orang-orang yang memilih dakwah di dunia itu. Kalau zaman dulu ada Gusmi,
Yai Hamim Jazuli itu memilih dakwah di dunia itu. Kalau sekarang ada Gus Miftah yang memilih berdakwah di dunia itu, memang stigma negatif itu ada, apalagi di kalangan orang-orang yang berbeda jalan. Orang dakwah kok di situ. Kalau saya pribadi, mereka yang berada dalam tanda kutip di dunia maksiat itu butuh sentuhan. Kalau ngaji di depan orang-orang yang memang udah doyan ngaji kayak begini-begini nih, biasa. Memang udah makanannya. Nah, ya. Tapi kalau bisa menyampaikan ayat Quran, hadis Rasulullah, petuah ulama di depan, di hadapan orang-orang yang mohon maaf dalam tanda kutip ahli maksiat, ini loh yang luar biasa. Tapi yo jangan menggunakan kesempatan dalam niatnya bilangnya dakwah, ternyata ada niat lain loh, yo bahaya. Maka tergantung niat. Kita bergaul dengan siapa itu tergantung niatnya. Kita bergaul dengan orang baik, orang alim, orang pinter, tapi niatnya kita memperalat dia untuk kampanye. Misalnya kita nyalon wali kota, kayak nyalon apa, kemudian kita dekati para pengasuh-pengasuh pondok. Kita dekati kan ada tujuan lain supaya mau kampanye buat kita. Lah, yo wes bahaya. Deketi orang-orang berduit supaya bisa ngasih pinjaman, yo sama aja, yo tergantung niat. Tetapi kalau memang tidak kita berkompeten di bidang itu, maksudnya kita nggak ada kemampuan untuk mendakwahi mereka, ya wes jangan deket-deket. Kalau deket-deket bisa-bisa kita ke bawah. Kalau memang kepribadian kita termasuk pribadi yang gampang ke bawah. Ada orang itu yang kepribadiannya, kejiwaannya labil. Dia kumpul dengan siapa ya langsung nyampur. Kayak bunglon ini. Kumpul dengan kayu warna hijau jadi hijau. Kumpul dengan coklat jadinya coklat. Bukannya mewarnai malah diwarnai. Maka kita yo ngecek diri kita, kira-kira saya kuat nggak kalau bergaul dengan mereka. Nah awalnya kita niat mau nasehatin, malah kecemplung. Misal mohon maaf ada tetangga yang hobinya main slot, niatnya kita mau nasehatin, niatnya begitu kita diomongin, enak loh bu, masang 20.000 dapatnya 2 juta. Apa biar bener ini saya 40 nih, dah wes hancur malah. Jadi kita sadar diri, ngecek dulu, ngukur diri kita, kira-kira saya ini pribadi yang gimana. Kalau memang kita punya pribadi yang kuat, bisa merubah, silahkan. Justru itu menjadi ladang amal yang luar biasa buat kita. Jadi kita bergaul dengan siapapun tergantung niatnya. Tapi untuk lebih aman, ya wes bergaulah dengan orang-orang baik, bergaulah dengan orang-orang yang kira-kira orang itu bisa mempengaruhi kita ini menjadi baik. Yang awalnya kita sholatnya selalu nunda-nunda, begitu kumpul dengan orang yang sholat tepat waktu, begitu azan langsung sholat bu. Kalau kita sendirian nungguin di teras kan gak enak ya. Akhirnya ya udah deh sholat. Tapi kalau kita kumpul dengan orang yang biasa nunda-nunda, kadang ya ke bawah. Mau sholat alantar baru jam 12:30, jam 2, baru 1:30, masih lama. Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita, yaitu menjaga kehormatan diri. Silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Mengenai menjaga kemuliaan dan kehormatan diri ini, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadis ini dimuat dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah.
Di antara potongan hadis tersebut adalah wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu anin nas. Wa'lam, dan ketahuilah, anna syarafal mu'min, bahwa sesungguhnya kemuliaan kita sebagai orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan hendaknya kita raih di sisi hadapan Allah mulia, di hadapan sesama kita ya mulia. Kalau di hadapan Allah kemuliaan itu bisa diraih dengan wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, bangunnya di waktu malam. Jam 3 bangun ngapain, Bu? Pipis. Habis pipis? Masa enggak cebok? Lah masa habis pipis langsung tidur lagi, nggak cebok dulu? Ya Allah, kayak kebangetan temen tuh ya. Lah iya. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, kemuliaan seorang mukmin di hadapan Allah adalah bangunnya waktu malam. Lah ibu-ibu ditanya jam 3 bangun ngapain? Habis pipis. Ah, gitu, habis cebok. Pakai baju lagi, ya Allah. Nah ya Allah, habis pakai baju wudu. Ya Allah. Kalau bahas beginian nih lo ya. Padahal mau udah tahu loh yang dimaksud dengan qiyamul lail, bangun di waktu malam itu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Kemuliaan makom yang mulia, posisi yang mulia di hadapan Allah bisa diperoleh oleh siapapun yang mau qiyamul lail. Pipis bener, habis pipis istinja, cebok, habis cebok pakai baju lagi, habis itu ambil air wudhu, habis itu terserahlah pilihan ya. Wa izzahu, dan izzah. Tadi kan ada muru'ah, ada ifa, ada izzah kan. Wa izzahu, dan kehormatan kemuliaan kita di hadapan sesama ini diantaranya adalah istighna'uhu anin nas, jangan mudah minta tolong. Orang kalau gampang minta tolong diremehin orang. Minta-minta. Orang kalau gampang minta diremehin orang. Misal walaupun kita di rumah semuanya ada, cuman kalau ngumpul-ngumpul seringnya bagi dong. Ada yang bawa es, bagi dong dikit. Ada yang bawa cemilan, bagi dong dikit. Ada ini, bagi dong. Lama-lama kita baru datang, ibu-ibu di situ, ya cumi datang. Ya, cuma minta. Ya cumi datang. Cuma minta. Walaupun kita orang kaya di situ, kehormatan kita nggak ada. Jangankan orang kaya, walaupun dia pejabatnya di situ, ulamanya di situ, ustadznya di situ, kalau perilakunya begitu, bentar-bentar bagi dong, alias cumi, nggak ada kehormatannya. Maka sebisa mungkin kita ini nyukupi diri sendiri, kalau bisa mau memberi. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan yang di atas sebagai perlambang pemberi lebih terhormat daripada tangan yang di bawah. Maka ya sebisa mungkin jaga kehormatan itu, sering beri, jangan sering. Lah kelakuan kita banyak kan minta. Ada orang pulang dari mana, oleh-olehnya mana. Kan sering minta ya. Iya, maka dirubah. Ini loh, jangan begini. Lah iya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga kita bisa menerapkan tadi bagaimana caranya menjaga kemuliaan ataupun kehormatan diri. Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu